Hari ini saya berbicara daripada tema kita 3 bulan kita terakhir di akhir tahun ini, yaitu movement ya. Siapa yang tahu ini gambar apa ini yang saya pasang ini? Jam ya? Ah ya benar. Tepatnya itu mesin. Mesin daripada sebuah jam atau arloji, saudara. Nah, di dalam mesin jam itu ada alat atau disebut jantungnya yang membuat mesin itu tetap bisa menyala. Alat itu, jantungnya itu yang membuat mesin daripada jam itu tetap menyala. Di dalam bahasa atau dunia perarlojian itu disebut movement. Movement ya. Tapi kita tentu saja nggak ngomong tentang jam ini. Yang saya mau bahas adalah begini. Kita sudah 9 bulan nih melewati masa pandemi atau akademi kata Pak Gembala. Itu terserah saudara lah, saudara mau menyebut apa. Boleh-boleh aja. Selama 9 bulan ini ada kita yang nggak ada masalah. Ya. Hidup tetap berjalan seperti biasa. Tetapi ada yang seolah-olah kayak hidupnya itu freeze ya. Di stop. Ya karena memang kenyataannya gereja sempat di stop. Bahkan saudara harus bersyukur nih. Di kota-kota lain. Itu kemarin saya ketemu dengan beberapa teman. Sepelayanan di Rock Ministry. Tapi dari kota lain ya. Dari beberapa kota yang lain. Mereka sampai hari ini belum ibadah onsite, saudara. Mereka masih online. Karena kota di mana dia tinggal katanya masih merah lah ya dan macam-macam. Nah, kalaupun kita hari ini bisa mengadakan ibadah juga sebenarnya kondisinya ya agak apa adanya ya. Saudara tegang, saudara sedikit ada mungkin loh ya, tapi saya nggak ngomong pasti, khawatir, makanya mau salaman aja mikir-mikir, ya kan? Mau megang bahu saudara di sebelah-sebelahnya aja sudah ada kekhawatiran dan lain sebagainya kan? Akibat daripada itu kehidupan sepertinya seolah-olah kayak dihentikan sejenak. Jangankan gereja, Liga Inggris saja sempat dihentikan. Itu industri loh saudara yang menghasilkan uang gak tahu berapa miliar euro itu. Dari satu event itu aja. Dihentikan tapi akhirnya sekarang dijalankan lagi. Tapi tanpa penonton. Ya gara-gara cuma karena supaya berputar kan ekonominya. Sampai akhirnya ada olahragawan top. Atlet-atlet yang mengatakan, aduh udah bosen nih bertanding. Gak ada yang nempukin tangan. Gak ada yang nonton, gak ada yang mensupport, gak ada yang mendukung, gak ada yang nyemangati. Jadi akhirnya mereka gak bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Betul ya? Ya itulah kondisi hari ini. Nah ada di antara kita juga yang hari-hari ini tetap tadi saya katakan ya menjalani hidup sebagaimana adanya. Bahkan mungkin bekerja lebih keras, melakukan kegiatan lebih baik. Tapi ada yang mungkin ya mudah-mudahan gak ada sih. Nunggu. Dan mengasihani diri merenungi nasib. Kapan ini selesai ya? Mudah-mudahan vaksinnya cepat ketemu ya. Nah saya mau kasih tahu saudara ya. Dulu zaman saya SD, nah saya sama Pak Anton ini kan hampir sama nih umurnya. Ya. Waktu kita SD dulu kan divaksin kan. Nah, saya dulu masih ingat tuh waktu sudah mendekati baris mau ditusuk itu udah nangis duluan. Karena takut disuntik kan. Divaksin cacar saudara. Apa maksudnya? Udah gak usah pusing mau vaksin ditemukan tahun ini, tahun depan, it's okay.
Ya mudah-mudahan cepat. Tapi jangan-jangan virusnya emang gak pernah pergi. Gak pernah pergi. Ya akan ada terus. Tapi kalau virusnya ada, apakah kehidupan kita harus berhenti? Apakah kita jadi terus dihambat? Apa kita harus terus menanti sampai kapan ini selesai? Betul nggak? Tapi saya mau kasih tahu, jam atau waktu nggak pernah berhenti. Umur saudara nggak pernah berhenti. Betul ya? Jalan terus. Saudara mau sampai tua vaksin ditemukan atau tidak, virus tetap ada. Ya kita tambah tua aja tiap tahun, nambah terus umur kita. Waktu berjalan terus, tidak pernah bisa dihentikan seperti event-event besar yang lain. Jadi terus kita mau apa? Bagaimana kita menyikapi keadaan ini? Saya tahu setiap daripada kita yang ada di tempat ini, saudara nggak takut. Buktinya saudara hadir di tempat ini. Betul kan? Tapi ada yang mungkin teman-teman saudara, saudara-saudara satu komsel, ada yang masih takut. Tugas saudara untuk mulai meyakinkan, mulai ngasih tahu. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Tapi apakah kita ibadah benar di online? Kita ibadah apa nonton orang sedang ibadah? Pertanyaannya. Saudara sedang nonton ibadah atau sedang ibadah? Karena saya pernah coba. Kan kita coba kan beberapa bulan kan. Online kan. Pemimpin pujian kan ngomong tuh. Ayo yang di rumah kita bangkit berdiri, kita memuji Tuhan. Saya berdiri nih. Tepuk tangan. Asisten rumah tangga saya lagi nyapu. Kan pagi. Dia ngeliatin saya sama senyum-senyum. Wah saya bingung nih. Lanjutin gak ya ini? Aduh. Akhirnya nyerah juga saya. Saya duduk lagi deh. Daripada diketawain. Loh betul saudara. Nah itu fakta gitu loh ya. Fakta. Kehidupan jalan terus. Gak bisa di stop. Gak bisa di freeze. Umur kita nambah terus. Sekalipun semua situasi ini belum pernah bisa berakhir ya. Tapi kita harus terus berjalan sih. Nah sekarang maksud saya. Gimana nih kita nyikapinya? Maka itu bagaimana kita memakai mata kita, lensa kita, pengertian kita untuk melihat keadaan hari ini. Apa yang mesti kita buat jadi? Ya, saya bacain satu ayat firman Tuhan. Itu ada dua terjemahan, saudara. Terjemahan baru dan TSI. Saya bacakan yang TSI aja ya supaya lebih jelas dan gamblang gitu ya. Dikatakan matamu seperti jendela yang membiarkan terang masuk ke dalam tubuhmu. Kalau matamu baik, seluruh hidupmu pun akan diterangi. Tetapi kalau matamu rusak karena memandang ke sana kemari, mendengar ini itu dengan serakah, dengan antusias, dengan semangat. Seluruh hidupmu akan menjadi sangat gelap. Kalau jendela tubuhmu tertutup kegelapan, betapa hebatnya kegelapan yang terjadi dalam hatimu. Jadi sudah tahu ya, dunia ini memang gelap. Dunia ini memang makin hari makin jahat. Makin jahat. Makin gelap. Nah mata kita dikatakan seperti jendela. Firman Tuhan seperti sinar yang masuk menerangi. Kalau kita nggak pakai firman Tuhan sebagai lensa. Kalau kita nggak pakai firman Tuhan sebagai sarana untuk mengerti apa yang sedang terjadi di dunia ini. Dikatakan saudara seperti masuk di ruangan gelap. Nggak ada lampunya,
pakai kacamata hitam. Bisa bayangkan ya, betapa gelapnya kegelapan itu. Nah kalau saudara melihat kondisi hari ini cuman dari perspektif dunia ini, saudara mendengar berita-berita yang saudara dengar di medsos atau di mana saja dari perspektif dunia ini, saya nggak heran kalau saudara di-freeze hidupnya. Saudara cuma nunggu, bahkan yang paling parah, tapi saya percaya nggak ada di sini sih. Saya lihat di luar ada. Yang paling parah terus dia menggantungkan hidupnya cuma pada bantuan ya gereja mungkin atau nggak tahu siapa. Betul kan? Tapi kalau kita ngelihat dari perspektif firman Tuhan, bukankah ini kesempatan? Betul kan? Sebagian daripada kita, nah ini saya nggak tahu ini kalau misalnya dibuat full, nggak protokol nih, 500 boleh masuk, saya nggak tahu ini penuh nggak nih. Dibuat ibadah 5 kali kayak dulu, atau 7 kali, saya nggak tahu full nggak. Padahal dulu, nggak tahu masih ingat nggak? Kita sering dulu doa untuk Indonesia, untuk penuaian jiwa-jiwa, untuk sampai ada lagu diciptakan khusus untuk pemulihan Indonesia. Ingat ya? Mungkin yang nyiptain juga sudah sampai capek, sekarang ganti. Oh, betul apa enggak sih? Karena dianggap kapan nuenya, enggak nue-nue, ya udahlah. Ganti tema aja deh. Kita dulu sering, 20-an tahun yang lalu berdoa khusus, nyiptakan lagu, ngadain KKR untuk terjadi revival di Indonesia, terjadi penuaian besar. Dan jangan-jangan hari ini Tuhan mau jawab. Betul nggak? Nah kalau dijawab, yang melayani siapa kalau gereja kosong? Yang melayani siapa? Penuaian besar loh. Belum penuaian aja pekerja udah kurang. Kalau ibadah 5-6 kali. Udah kalau penuaian besar, kita bisa ibadah seminggu, full 7 hari, 1 hari bisa 10 kali mungkin. Kan penuaian besar, jutaan orang yang bertobat. Jutaan orang akan berbondong-bondong ke gereja. Mencari Tuhan. Loh gimana ini? Nah kalau hari ini kita melihat dari perspektif dunia ini memang kita bisa bersembunyi di balik waspadalah, bijaksanalah, protokol lah, padahal takut. Saya nggak ngomong saudara harus melanggar protokol ya, enggak. Saudara harus ikuti protokol. Saya nggak ngomong saudara nggak perlu waspada loh ya, enggak. Harus waspada. Yang saya ngomong tapi jangan bersembunyi di balik semua itu, padahal kita takut. Itu yang saya ngomong. Jangan salah ya. Karena banyak orang ternyata masih dikuasai ketakutan. Kenapa? Karena dia melihat hari-hari ini cuma dengan kacamata, dengan lensa, dengan perspektif dunia ini saja. Tidak pernah melihat dengan perspektif atau lensa firman Tuhan. Oke? Kira-kira sampai di sini oke dulu ya. Sudah pernah nonton nggak film tentang perang? Tentara Amerika, kalau dulu kan banyak tuh Navy SEAL, Platoon dan lain-lain lah. Sekarang yang banyak kan film drama Korea yang banyak ditonton. Nah, ya. Kalau sudah senang nonton film-film yang bangsa kayak begitu itu, yang film-film perang, biasanya tentara-tentara Amerika, perang Vietnam gitu ya. Itu kan mereka masuk ke hutan-hutan tuh. Nyusup lewat hutan-hutan untuk menyerang musuh. Gelap. Nggak kelihatan kan? Terus mereka pakai alat. Betul nggak? Pakai teropong.
kayak kacamata tapi panjang gitu. Dan waktu dia pakai itu, hutan yang gelap yang gak kelihatan apa-apa itu tiba-tiba jadi terang. Ada sinar hijau atau merah yang kayak lampu menerangi apa yang dia lihat. Padahal gelap. Orang yang gak pakai itu gak kelihatan. Tapi tentara-tentara yang menyusup di hutan-hutan itu, dia bisa melihat dengan jelas. Dia bisa menghindari pohon, bisa menghindari jebakan, bisa menghindari lubang, bisa menghindari jurang dan lain sebagainya. Pokoknya dia bisa jalan dengan aman sampai ke tujuan. Betul? Nah sama hari ini. Kalau saudara terus menerus memakai firman Tuhan, membaca, merenungkan, mengerti firman Tuhan dan terus dipakai untuk melihat, untuk mengerti keadaan hari ini. Saudara sama seperti masuk ke hutan yang gelap, dunia yang gelap, tapi saudara ngerti harus kemana arahnya, harus berbuat apa yang bakal terjadi ya. Karena saudara melihat dengan diterangi oleh firman Tuhan. Tahu maksud Tuhan kira-kira apa. Saudara bisa ngerti yang namanya penuaian besar. Saudara bisa ngerti yang namanya Tuhan punya rencana mau pakai saudara dan saya untuk justru di hari-hari ini jadi saluran berkat. Jadi penuai jiwa-jiwa dan lain sebagainya. Akhirnya saudara nggak mikirin hal-hal yang sebenarnya belum tentu terjadi. Saudara pikirin, saudara takut, malah imun saudara turun, malah sakit. Kan begitu kan? Nah oke. Sekarang saya mau kasih cerita supaya saudara relax. Saya mau kasih cerita sekolah minggu. Nah nih, kisah tentang Daud dan Goliat. Cerita sekolah minggu kan? Nah, dikatakan di situ begini, berkatalah Daud kepada Saul, janganlah seseorang yaitu Goliat seseorang yaitu tentara Israel menjadi tawar hati karena dia yaitu Goliat. Hambamu ini akan pergi melawan orang Filistin itu. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia. Sebab engkau masih muda. Sedang dia sejak dari masa mudanya menjadi prajurit. Sudah bisa bayangkan siapa Saul? Raja, imam, gembala, top leader untuk bangsa Israel pada waktu itu. Karena tiap hari ngelihat Goliat, karena tiap hari mendengar intimidasi dari Goliat, dia mungkin lupa merenungkan Taurat Tuhan. Cuman terganggu ya kan. Goliat teriak-teriak mengintimidasi bangsa Israel. Dan memang dilihat badannya gede banget. Sebagai top leader, sebagai orang yang beriman, justru takut. Gembala komsel, gembala sektor, gembala wilayah, hati-hati apa yang kau ucapkan. Saya lanjutin dulu ya, biar selesai. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajarnya oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepadanya, puji Tuhan dia bertobat saudara. Pergilah, Tuhan menyertai engkau.
Nah ini saya khotbah simpel aja biar saudara gak ngepul nih. Mau cerita simpel aja nih. Apa bedanya Saul sama Daud? Ini bedanya saudara. Daud menyaksikan kehebatan Tuhannya lebih daripada musuhnya. Saul menyaksikan kehebatan Goliat lebih daripada seluruh pasukannya atau kekuatannya. Mulailah bercerita tentang kehebatan Tuhan. Mulai lagi saksikan waktu engkau kasih mula-mula dulu kepada Tuhan. Mulai ingat apa yang pernah Tuhan lakukan. Supaya imanmu bangkit, pengharapanmu muncul. Waktu imanmu bangkit, pengharapanmu muncul. Apa sih yang bisa menghalangi kita dari kasih Kristus? Apa sih yang bisa membuat kasih Tuhan itu tidak nyampe pada kita? Apa sih yang menghalangi pertolongan Tuhan itu datang dalam hidup kita? Satu-satunya yang bisa adalah dirimu sendiri. Waktu engkau tidak percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan. Iya kan? Iya. Jadi Saul cuman ngomong terus tentang Goliat, ngomong terus tentang Goliat. Nah, Daud menyamakan Goliat dengan binatang yang pernah dikalahkannya. Jadi maksudnya gini, Daud kan pernah ngalahin singa, ngalahin gorila yang juga gedenya segoliat begitu, ngalahin beruang yang gedenya segoliat gitu. Dan Daud yakin, dia gak pernah berhitung sih bahwa dia bakal bisa ngalahin beruang. Gak pernah berhitung saya yakin. Ada? Saudara pernah berhitung kalau saudara diadu sama singa bisa menang? Biarpun yang paling gede badannya. Ada gak kita? Enggak kan? Daud pun hari itu saya yakin dia juga gak berhitung. Badannya yang kecil itu bisa mengalahkan singa atau beruang, gak mungkin. Tapi kenapa dia kalahkan? Dia cuma yakin kata bapaknya, mbah-mbahnya, cerita-cerita daripada nenek moyangnya, bahwa dia itu sebagai bangsa Israel yang disertai Tuhan, loh betul gak? Dia bakal bisa mengalahkan semua musuhnya. Cuman itu. Tapi kalau dihitung kekuatannya, jelas kalah. Sama kayak kita. Kalau sudah berhitung, mau ngalahin virus, gak bakal bisa. Kenapa? Kelihatan aja enggak. Loh betul enggak? Enggak bisa. Kita jangan berhitung. Dokter-dokter aja dibuat kalang kabut semua. Perusahaan-perusahaan obat yang paling top, ahli virus paling top aja juga dibuat kalang kabut. Enggak bisa. Nah kalau kita mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia memang ya pasti KO. Tapi kita cuma percaya kalau Yesus aja menyerahkan nyawanya buat kita untuk supaya kita mendapatkan hidup kekal. Masa sih dia gak nolong kita? Masa sih dia gak melindungi kita? Loh. Iya kan? Make sense gak? Apa yang kita alami hari ini tidak jauh lebih hebat, lebih besar dari apa yang pernah saudara alami waktu sudah bertobat. Terima Tuhan. Apa yang saudara alami hari ini, kesulitan apapun itu gak tahu saya. Tidak lebih hebat dari apa yang pernah saudara alami dulu. Yang membuat saudara akhirnya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalau dulu saudara ditolong bisa selamat, hari ini pun saudara juga bisa tertolong. Loh, iya enggak? Iya. Iya. Betul saudara. Sama aja. Cuman hari ini jadi seolah-olah jadi lebih besar, lebih bahaya gara-gara apa? Karena dulu saudara gak pegang handphone. Sekarang saudara pegang handphone. Hari ini saudara dibombardir sama kayak tentara Israel dibombardir sama Goliat setiap hari.
dengan intimidasi, perkataan, serangan-serangan yang menakutkan, yang menyeramkan. Padahal ya biasa aja, Goliat kan manusia biasa juga biar gede. Ya, jadi bangkitkan iman percayamu hari ini. Kita harus tertib, ikuti aturan pemerintah, sering cuci tangan, jaga imun paling penting, tapi ingat, ada yang lebih utama daripada itu. Tetap percayalah, hidupmu ada di tangan Tuhan. Kalau dulu engkau ditolong, hari ini pun kalau ada apa-apa, engkau pasti ditolong. Gitu aja. Simple. Nah sekarang mau melakukan apa? Lakukan aja. Bisnismu lagi sulit nih, mau menjalankan UMKM. Jalankan aja. Nggak usah berhitung terlalu rumit. Aduh kondisinya begini, begitu, nanti nggak ini. Jalankan aja. Saudara sama hari ini. Udah nggak usah bergantung sama lumbung Yusuf. Ya kalau itu terus ada syukur. Tapi bisa-bisa nanti tahun depan udah nggak ada. Jangan terus berharap. Mulai lakukan aja apa yang bisa. Apa yang ada padamu. Jalankan, nggak usah terlalu berpikir rumit-rumit. Lah saudara tahu nggak? Saul membandingkan kekuatan Daud dan Goliat. Oh ya udah nggak sebanding. Tapi puji Tuhan ya, Saul rela melepaskan, bahkan memakai cara Daud. Awalnya, sudah tahu kan, Saul mencoba memakaikan caranya kepada Daud untuk mengalahkan Goliat. Yang paling kelihatan adalah perlengkapan senjata perangnya. Betul kan? Bajunya, senjatanya, begitu dipakein semua, langsung Daud gak bisa jalan. Betul kan? Karena Daud itu sesaya. Saul kira-kira ya siapa ya di sini yang tinggi? Yang 180 lebih itu tingginya. Itu Saul tuh. Saya dipakein barang-barangnya orang yang wah kekar gede begitu. Waduh keberatan gak bisa jalan. Akhirnya Saul merelakan. Ya udah deh kamu pakai caramu aja. Goliat yang ditakuti seluruh pasukan tentara Israel itu. Cuman mati sama ketapel dan satu kerikil. Saya bisa nangkep. Daud cuman bawa 5 kerikil kan? 5 batu kan? Tapi begitu kerikil pertama dipakai, cuman satu aja. Begitu dipakai langsung mati. Goliat di dalam cerita itu. Maksudnya apa saudara? Apa yang ada di tanganmu hari ini? Apa yang bisa engkau lakukan hari ini? Berapa modal yang ada di dompetmu? Tuhan gak perlu modal besar untuk bikin perkara besar dalam hidupmu. Tidak ada pintu yang besar dibuka oleh kunci yang besar juga enggak. Mau pintu segede apapun, kunci yang buat buka tetap bisa dikantongin saudara. Betul ya? Gak ada kunci yang mesti dipanggul begini untuk buka pintu. Gak ada. Kuncinya masih kecil. Mau pintunya sebesar apapun. Tuhan gak butuh talenta yang terlalu hebat. Modal terlalu besar. Pengalaman yang puluhan tahun untuk mau melakukan pekerjaan-pekerjaan hebat dalam hidupmu. Yang perlu kau lakukan cuma percaya dan melangkah aja. Melangkah aja dan lakukan tanggung jawabmu dengan sebaik mungkin. Lebihnya justru di situ. Justru di situ. Nama Tuhan nanti dipermuliakan lewat apa yang kecil tapi jadi besar itu. Tapi kalau memang Daud jago perang, misalnya Daud segede Goliat, dia juga punya tombak yang beratnya 20 kilo, dia juga punya senjata yang hebat seperti Goliat. Kira-kira waktu Goliat kalah, yang hebat Tuhan apa Daud? Kan gitu kan? Nah kalau hari ini saudara memang punya pengalaman hebat, talenta hebat, modal gede, terus bisnis, survive di tengah-tengah kondisi ekonomi sulit, yang hebat Tuhan apa saudara? Betul nggak? Apakah bisa saudara bersaksi dengan itu semua? Nggak bisa. Tapi justru dalam kondisi keadaanmu yang hari ini mungkin serba
pas-pasan bahkan kekurangan. Tapi kamu melangkah saja dengan penuh percaya bahwa Tuhan pasti tolonglah. Tuhan pasti tolonglah. Lakukan aja bagianmu. Di situ justru perkara-perkara yang besar yang belum pernah saudara dan saya alami akan terjadi. Apapun itu. Mau perkara ekonomi, perkara kesehatan, perkara rumah tangga, perkara apa aja. Yang paling penting tapi jangan terus-menerus berbicara hal-hal yang negatif. Saya harap dengan apa yang saya sampaikan yang sederhana ini, apa yang saya saksikan, yang saya alami hari-hari ini juga. Ini enggak membuat saudara hari-hari ini jadi membuat saudara jadi kecil hati. Apalagi mengasihani diri, apalagi ketakutan enggak jelas. Tapi saya berharap, saya berdoa ini menolong saudara untuk justru bangkit. Ngalami Tuhan, akhirnya saudara bisa betul-betul enggak cuman sekedar diberkati. Tapi saudara benar-benar jadi berkat. Karena mengalami Tuhan secara pribadi. Saudara ngomong itu bukan cuma teori. Bukan cuma berdebat urusan ayat. Tapi saudara benar-benar cerita seperti Daud. Bagaimana dia cerita dia mengalahkan beruang. Bagaimana dia mengalahkan singa. Makanya dia tidak gentar mengalahkan Goliat. Dan cuma dengan satu kerikil. Goliat jatuh. Harapan saya hari ini. Saya gak perlu ngajar teori yang hebat-hebat ya. Saudara tahu Alkitab A sampai Kejadian sampai Wahyu. Tapi kalau hari ini ketakutan gak jelas, gak ada gunanya semua itu. Percuma. Tapi hari ini saya mau katakan, apapun yang dikatakan di luar sana, di medsos. Saya mau beritahu, saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Roh yang ada dalam saudara, Roh Kudus lebih besar daripada semua roh ada di dunia ini. Dia bisa mengintimidasi, dia bisa nakut-nakutin, dia bisa menipu, tapi dia tidak bisa ngotak-ngatik keadaanmu. Kalau enggak Tuhan yang mengizinkan. Percaya itu aja. Dan lakukan bagianmu, lakukan tugasmu, lakukan sebagaimana mestinya. Percayalah, Tuhan pasti melindungi. Amin. Ayo kita bangkit berdiri.